Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas selanjutnya ya. Di alam spirit itu memang ada banyak kategori. Ada yang pergi ke sana hanya untuk sebagai bentuk upaya, tetapi ada juga yang memang memiliki misi. Ada yang hanya sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri, tapi ada juga yang memang menembus langit itu untuk sebuah misi. Tetapi pada prinsipnya untuk bisa melewati langit 3 itu sangat susah. Untuk zaman-zaman sekarang ini bisa dipastikan bahwasanya hampir 90 mungkin 95% itu, bahkan lebih dari 95% ya, itu semua mentok di langit ketiga, tidak bisa melewati langit ketiga. Semua terjebak di alam jin, terjebak di keriaan atau kebahagiaan atas sanjungan. Banyak terjebak di situ. Kebahagiaan atau kebanggaan terhadap sanjungan, kebanggaan terhadap doa yang diijabah, kebanggaan terhadap penokohan dan sebagainya. Jadi tahapan langit itu begini. Ada yang berbeda begini. Di tim Raja Wali, tahapan itu ada syariat, kemudian tarekat atau toriko, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat. Jadi yang paling puncak itu hakikat. Sedangkan di pemahaman yang lain itu syariat, toriko atau tarekat, kemudian hakikat, baru ma'rifat. Tetapi menurut kami itu syariat, tarekat, ma'rifat, baru hakikat. Jadi banyak tarekat atau banyak cara atau suluk yang dilakukan, tapi hanya nembus sampai langit ketiga, langit jin. Terjebak di situ. Nah, dalam dunia spirit untuk bisa nembus, jadi dalam dunia spirit tembusannya itu begini. Langit 1 itu langit ruh, kemudian langit 2 langit siluman, langit 3 langit jin, 4, 5 ini setan dan iblis. Nah, langit 4 dan 5 ini dilewati. Jadi biasanya atau yang menembus spirit itu adalah 1, 2, 3, 6. Jadi 3 tidak ke 4 dan 5. Kenapa demikian? Karena langit 4 dan 5 itu sangat rawan. Langit setan dan iblis itu sangat rawan. Jadi kebanyakan yang sudah bisa melewati langit 3 itu loncat ke langit 6. Langit 6 itu langitnya para malaikat. Di sana stabil. Nah, untuk bisa mencapai ke dimensi langit itu dibutuhkan kecepatan yang tinggi. Sebagaimana halnya Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj, itu beliau menggunakan, baginda Rasul menggunakan buraq. Buraq itu dalam bahasa kami tim Raja Wali itu adalah barki atau hiji barki. Dalam video saya tentang kecepatan sang satria dan kendaraan sang satria, dalam video tentang kendaraan sang satria saya sudah menggambarkan bahwasannya motornya itu laduni, kemudian bempernya Brajamusti, kemudian mesinnya hiji barki, kemudian satu lagi nanti saya sampaikan lagi. Dan saepi angin. Jadi bodinya saepi angin. Nah,
Tetapi 4 ilmu ini, laduni, hijibarki, brajamusti, dan sayapi angin, ini bukanlah ilmu-ilmu lama. Namanya lama, tapi ilmunya baru. Levelnya ada 2 atau 3 di atas level ilmu-ilmu lama. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mampu menembus dimensi itu dengan kecepatan hijibarki, maka kecepatannya dirinya melayang atau melesat itu sangat tinggi. Jadi perbedaannya, kalau Rasulullah itu mampu menembus ke langit itu menggunakan fisik, hijibarkinya itu menggunakan fisik. Makanya Rasulullah ke langit itu hanya nyampe ke langit 9 atau Sidratul Mustawa. Tidak bisa menembus ars. Kenapa demikian? Karena Rasulullah membawa fisik. Nah, jadi Rasulullah itu, kalau Nabi Musa itu meminta bertemu Allah di Gunung Sinai atau di Bukit Sinai dan tidak bisa karena keburu pingsan. Jadi mau menggunakan dimensi fisik tidak bisa. Rasulullah itu mampu menembus ke langit sampai langit 9 ke Sidratul Mustawa. Dari sekarang pun ada di sana. Nah, dalam video saya tentang kendaraan Sang Satria, SP ini mampu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada dalam video saya tentang kecepatan Sang Satria juga sudah saya bahas tentang kecepatannya. Gitu loh. Makanya kenapa di spirit susah ditemukan? Karena ketika Anda melangkah 1 langkah, SP sudah 1000 langkah gitu. Itu perbandingan kecepatannya. Gitu. Nah, SP ini, kemudian begini, ketika Anda sudah atau siapapun sudah melewati langit ketiga, maka level berikutnya itu yang harus ditembus itu adalah di langit ke-6 itu yang harus ditembus itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian Wali Hidir, kemudian Rasulullah. Jadi kalau belum bisa menembus ketiga orang ini, Kanjeng Sunan Kalijaga, Wali Hidir, dan Rasulullah, itu tidak mungkin bisa tembus ke ars. Dan biasanya banyak sekali orang-orang spiritualis Jawa, orang-orang kebatinan Jawa yang bisa menembus Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu orangnya sangat rendah hati, sangat momong. Nah, karena SP ini selalu didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, maka yang berikutnya yang harus dilewati adalah Wali Hidir. Dan Wali Hidir ini mampu dilewati. Wali Hidir mampu dilewati, kemudian Wali Hidir diangkat dari bumi juga, langsung dipensiunkan, diangkat ke langit. Jadi ketika masih di dimensi dunia, itu untuk bisa nembus ke langit berikutnya itu harus lewat Wali Hidir. Nah, ketika sudah bisa mampu melewati Wali Hidir dengan berbagai cara lah, terlalu panjang saya ceritanya, dengan berbagai cara, kemudian barulah bertemu dengan Rasulullah. Jadi pertemuan dengan Rasulullah itu bagi SP itu hal yang biasa. Ketika sudah melewati Rasulullah, barulah SP bisa menembus ars. Kemudian pertanyaannya begini, apakah manusia bisa bertemu dengan Allah? Jawabannya bisa. Dalam Al-Kahfi surat terakhir, ayat terakhir surat Al-Kahfi itu ada liko di situ. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Untuk bisa liko dengan Allah, syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Tidak perlu menunggu mati. Tidak perlu menunggu mati. Makanya dalam konsep Jawa ada mati dalam hidup. Mati sajroning urip itu di situ. Jadi karena ruh ini dari Allah, ketika ruh ini menjadi dominan, menjadi soleh, bisa mengendalikan unsur fasilitas yang 4 itu, nafsu, akal, dan yang lainnya, raga, rasa, nafsu, dan akal itu, maka
peluang untuk bertemu dengan Allah itu sangat mungkin. Di mana tempatnya tergantung dari sebesar apa, atau tergantung dari grade manusia itu sendiri. Apakah bisa bertemu dengan rasa, apakah bisa bertemu hanya dengan suara, atau bisa bertemu langsung dengan rupa. Bagaimana rupanya Allah? Allah itu tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tetapi Allah berkuasa terhadap rupa apapun. Sekali lagi, tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Tetapi Allah berhak untuk menjadi apapun. Allah berhak atas rupa apapun. Allah berhak berkuasa, berkehendak atas rupa, warna, atau apapun. Jadi SP sudah menembus ars. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya ya. Di video ketiga.